Pak Ketua, Irwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kita semua yang kami hormati Ketua PW Provinsi Jambi beserta pengurus, Ketua YKP, para pengurus, kemudian para pembina dan penasehat hadir sekarang, Pak Bambang Suparsono, anggota PW semuanya yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan karunia yang diberikan kepada kita yang sangat melimpah ini, sehingga salah satunya kita dapat kumpul di ruangan ini dalam acara buka bersama PWI Provinsi Jambi. Baik hadirin sekalian, karena waktu kita ikuti sambutan Ketua PWI Provinsi Jambi, Bapak Haji bin Agus Dekati kami persilakan. Wakil oleh Sekjen PWI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillahi pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka bersilaturahmi, berbuka bersama di Sekretariat PWI Provinsi Jambi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang saya hormati Ketua PWI Provinsi Jambi, penasihat, dan Ketua DKP, pengurus lainnya, dan ibu-ibu sekali lagi mewakili pengurus PWI Provinsi Jambi. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita sore hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke depannya kita sama-sama dalam menjalankan ibadah puasa ini kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari terakhir adalah keberkahan, mendapatkan keberkahan dan juga pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sore hari ini tentu pengurus PWI mungkin berbagi sedikit bagaimana biasa setiap kita melakukan kebersamaan berbagi jadi kemudian juga ada tausiah yang sudah mendekati beberapa detik, singkat saja dari saya. Mungkin ada salah dan tidak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, baiklah kita ikuti tausiah Ramadan. Tausiah Ramadan ini akan disampaikan oleh Ibu Aja Arnoli Radia Silva Marpawa.
أحيا الله أحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم وإياكم بالتقوى dalam halal namun bertawakal. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اجعلني لساني في الأرض صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati Bapak Ketua PWI Jambi beserta seluruh jajaran pengurusnya, yang saya hormati semua anggota PWI dan IPWI Jambi beserta seluruh pengurus IPWI, dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Semoga penghormatan saya sedikit ini Allah bukakan pintu berkah dan pintu rahmat di ujung Ramadan ini untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man shoma Ramadan imanan wa sya'ban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah telah perintahkan kepada kita semua untuk berpuasa sebagaimana diperintahkan kepada orang sebelum kita. Dan puasa kata Rasulullah hanya dua syaratnya, yaitu satu, puasa yang dikerjakan dengan iman dan ikhlas. Karena salah satu saja yang kita jalankan maka ibadah kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka di sini Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, di ujung Ramadan ini tentunya kita sudah sama-sama menjalankan ibadah yang sudah ditentukan. Maka di ayat awal tadi dikatakan dihimbau hanya untuk wahai orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang beriman yang sanggup melaksanakan Ramadan, dan juga orang-orang beriman yang nanti keluar dari Ramadan dia juga tetap untuk melaksanakan tata tertib dan ketentuan yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, di Ramadan ini tentunya sudah banyak kita melaksanakan ibadah-ibadah. Kita tidak ingin ibadah kita yang dilaksanakan 1 bulan penuh ini sia-sia. Di sini yang sering sekali yang tidak kita sadari adalah 5 perkara lisan dan 1 perkara mata yang menghabiskan seluruh ibadah puasa kita. 4 perkara lisan yaitu sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, bapaknya seluruh nabi. Pada saat itu semua penduduk Mekah menyembah berhala. Maka Nabi Ibrahim menyeru, tetapi umatnya tidak mau menyembah kepada Tuhan karena tidak ada imannya. Maka Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. 1 patung yang besar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Ini contoh dari tidak boleh sedikit pun berdusta bagi seorang muslim yang beriman. Dusta di sini dikatakan, datang Raja Namrud mengatakan, wahai Ibrahim, kamukah yang menghancurkan berhala ini? Nabi Ibrahim tidak langsung menjawab. Dia bertarbiyah. Tarbiyah adalah berdiplomasi. Coba
tanyakan kepada patung yang besar itu. Yang di sana ada kapak, kapaknya ada di patung yang besar. Nabi Ibrahim meletakkan kapak ini pada patung yang besar ini. Tapi Nabi Ibrahim tidak mengatakan bukan aku. Bukan aku. Kenapa? Karena orang-orang beriman tidak diizinkan, tidak boleh berdusta. Tarwiyah lagi. Di sini Bapak dan Ibu, tarwiyah amat sangat penting sekali agar kita tidak sia-sia dalam beribadah. Kalau kita berdusta sedikit saja, maka kita hanya mendapatkan pahala, tidak dapat tapi mendapatkan lapar dan haus saja. Maka tingkatan puasa kita di tahun ini insya Allah lebih berkualitas dari tahun-tahun yang telah lalu. 3 tingkatan puasa kita. 1 adalah puasa umum, yang tadi puasa masih berdusta, tidak mendapatkan pahala apa-apa tapi mendapatkan lapar dan haus. Kedua, namimah ini adalah adu domba, masih perkara di sana sini lain, di sana lain. Itu juga menghabiskan semua pahala puasa kita. Kemudian yang ketiga apa? Sumpah palsu. Sumpah palsu ini juga menghabiskan pahala kita. Kita masih puasanya di tingkat kelas 1. Insya Allah kita semua yang di sini tidak lagi di kelas 1, tapi sudah meningkat kepada kelas 2. Insya Allah. Apa itu puasa kelas 2? Puasa kelas 2 adalah puasa yang menahan seluruh nafsu yang membatalkan pahala puasa kita. Jadi kita terjaga lisan, terjaga hati, terjaga amalan dan sabar. Mana kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya Al-Baqarah 121, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan yang keempat adalah menahan marah. Nah di sini amarah juga menghabiskan seluruh pahala puasa kita. Jadi untuk mendapatkan Bapak Ibu semua, ini adalah kata Allah, bukan kata Rasulullah, tapi Allah yang mengatakan bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa itu adalah di levelnya adalah puasa di level kelas 2. Yang kelas 3, bagaimana tingkat kelas 3? Nah kelas 3 itu bukanlah puasanya kita, tapi itu adalah puasa yang istimewa, puasanya para anbiya. Dan di sana mereka tidak lagi memikirkan tentang dunia, bagaimana caranya supaya ibadahnya tidak terganggu oleh pikiran tentang dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan kita tentunya Ramadan yang lebih berkualitas dari tahun-tahun yang lalu. 4 perkara ini jangan sampai ada di hati kita, ada di perlakuan kita, karena tidak ada sedikit pun dusta yang membuat pahala kita menjadi nyata. Yang adanya adalah habis, terbuang semuanya, dan tinggal hanya lapar dan haus saja. Kemudian di bulan Ramadan ini juga Bapak Ibu, ujung Ramadan kita ini tentunya kita sudah mempersiapkan diri kita juga untuk membersihkan diri kita dengan zakat fitrah. Kita mengeluarkan zakat dan kita membersihkan diri kita kembali fitrah. Dan kita sudah tahu ukurannya tentunya untuk sudah ditentukan oleh pemerintah kita berapa ukuran fitrah kita. Maka keluarnya kita dari Ramadan ini mudah-mudahan membuat kita semakin innallaha ma'as-sabirin. Umat Rasulullah SAW ruhnya adalah Al-Quran. Itu diterangkan pada surah Asy-Syu'ara. Di situ sebelum Al-Quran diturunkan, Nabi Muhammad belum beriman. Ruhnya Nabi Muhammad, berimannya Nabi Muhammad ketika Al-Quran diturunkan. Sewajarnya kita semua sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sama-sama menahan diri kita, menahan lisan kita, menahan mata kita dari hal-hal yang mengakibatkan ibadah kita. Karena Bapak Ibu, kalau rezeki sudah pasti, ajal sudah pasti,
pasti. Rezeki tidak akan pernah tertukar dan tidak akan pernah diambil orang. Berapa banyak rezeki kita sudah ada ukurannya, tapi amal ibadah kita tidak ada yang pasti. Apakah diterima atau tidak? Yang jelas yang selagi kita berada di bulan Ramadan, berapa hari ini kita maksimalkan bulan Quran. Jangan sampai doa ini tidak terbaca atau lupa terbaca ketika kita sholat atau sujud terakhir atau sholat wajib atau sholat sunnah, yaitu doa yang sudah biasa kita bacakan, yaitu di Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karena doa ini adalah doa untuk pasangan, bagi ibu-ibu yang masih punya suami atau suaminya sudah pergi menghadap Allah terlebih dahulu. Yang punya suami wajib baca doa ini setiap sholat wajib dan sunnah, karena doa ini adalah doa pasangan. Jangan dikarenakan kita ada masalah dengan istri dengan suami, suami kita tidak didoakan. Kita harus mendoakan suami kita, karena apa? Kalau kesal cuma doain anak saja, kita tidak mendapatkan keberkahan itu. Jadi harus mendoakan, dan bapak-bapak juga di Ramadan ini lebih banyak mendoakan